Karena itu adalah perintah dari King Lian tertinggi, dan juga mengenai pernikahan murid tertutup langsungnya. Seluruh sekte pedang menaruh perhatian yang besar. Bahkan Raja Wu Hen secara pribadi membuat pengaturannya. Di aula utama, banyak tetua berkumpul, Jian Chen dan Zhao Hai tentu saja tidak melewatkannya. Jika pernikahan itu diadakan di puncak putra suci keempat, itu masuk akal. Tetapi, mengingat situasi Seinggu, dia mungkin tidak akan tinggal lama di puncak putra suci keempat. Paling lama 10 tahun, paling tidak 3-5 tahun, dia pasti akan menantang ke atas lagi. Terlebih lagi, dia saat ini adalah satu-satunya murid langsung Supreme King Lian, yang menerima penekanan besar. Mengapa tidak membangun rumah gua untuknya secara terpisah, dan memimpin Spirit Vane ke sana? Apa pendapat kalian semua? Freewebnovel.com. Berbicara tentang masalah perkawinan, seorang tetua mengusulkan saran ini. Mendengar ini, Jian Chen sedikit menoleh, tetua ini adalah tetua Li, yang sebelumnya berniat campur tangan di puncak putra suci keempat. Jika hanya menghubungkan satu vena roh, itu tidak akan melampaui energi spiritual puncak putra suci keempat. Mengapa harus bersusah payah seperti itu? Akan tetapi, sarannya segera ditolak oleh tetua lainnya sambil menggelengkan kepala. Jika kita menghitung puncak putra suci keempat, ia terhubung oleh 3 nadi roh di bawahnya, yang berbagi dengan puncak putra suci lainnya, tetapi itu masih jauh lebih baik daripada nadi roh tunggal. Dengan baik, bukankah Master Sekte menyebutkan tentang memperlakukan Sein Gu sesuai dengan standar puncak putra Sein pertama? Mengapa tidak langsung mengikuti spesifikasi puncak putra suci pertama dan menggambar 9 vena roh? Sage Zhao, dengan mata berbinar, tiba-tiba menyarankan. Saya ingat, memang ada pernyataan seperti itu. Jian Chen mengangguk setuju setelah mendengarnya. Bagaimana ini bisa sama? Pengobatan adalah satu hal, tetapi mustahil untuk menciptakan gua surga tanah terberkati yang identik dengan puncak putra suci pertama hanya untuknya. Menggambar 9 Spirit Vane agak terlalu berlebihan. Itu tidak pantas, tidak pantas. Usulan mereka langsung mendapat tentangan. Terlebih lagi, Gu Changge masih menduduki puncak putra suci keempat, meskipun dia sendiri tidak menggunakannya, membiarkan anggota keluarganya berkultivasi di sana, puncak itu masih menduduki nadi roh. Sebenarnya, jika King Lian Agung setuju, cukup buka rumah gua di tepi tanah terlarang, manfaatkan energi spiritual dari area terlarang, dan tarik 5 vena roh, itu seharusnya cukup untuk menciptakan lingkungan kultivasi yang sebanding dengan puncak putra suci pertama. Resi Zhao tampaknya telah mengantisipasi ketidaksetujuan mereka, dan, setelah argumen mereka, langsung menawarkan pendekatan lain. Secara perbandingan, menarik 5 Spirit Vane tampak lebih dapat diterima ketimbang menarik 9. Selama sesaat, tak seorang pun penatua yang angkat bicara untuk membantahnya. 5 vena roh, itu bisa berhasil. Adapun Supreme King Lian, aku rasa dia juga tidak akan menolak. Raja Wu Hen merenung sejenak, lalu mengangguk kecil, tanda setuju. Sekte pedang sendiri memiliki sebanyak 49 vena roh, menarik 5 vena roh bukan untuk penggunaan eksklusif, tetapi hanya dimaksudkan untuk terhubung dengan vena roh. Hanya para tetua tertinggi alam abadi tanah yang memiliki hak eksklusif terhadap nadi roh di dalam wilayah terlarang mereka. Lagi pula, di tingkat alam mereka, konsumsi energi spiritual sangat besar, tanpa energi spiritual yang cukup, kemajuan kultivasi akan mandek, dan hanya dengan menempati beberapa vena roh secara eksklusif mereka dapat mencoba membuktikan Dao dan menjadi manusia abadi. Mari kita tanyakan pendapat tetua tertinggi terlebih dahulu. Melihat Master Sekte sudah bicara, beberapa sesepuh tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengingatkan dengan sebuah kalimat. Saat Raja Wu Hen hendak mengirim transmisi untuk bertanya kepada King Lian tertinggi di tanah terlarang. Suaranya sudah ada di telinganya, disetujui. Dengan izin dari Kaisar King Lian, tentu saja tidak ada lagi perselisihan. Selesaikan rumah gua itu dalam waktu 3 hari, masalah ini terserah padamu. Raja Wu Hen memandang tetua Jian Chen dan Zhao Hai, lalu menunjuk seorang tertinggi kehormatan di alam raja sejati tingkat menengah untuk membantu mereka. Apa yang perlu mereka lakukan hanyalah mengaktifkan vena roh, sedangkan pembukaan dan pembangunan rumah gua tidak memerlukan keterlibatan mereka. Sekte pedang memiliki pengikut yang secara khusus bertanggung jawab atas bidang ini. Tugas akan diberikan langsung sesuai dengan misi sekte, dengan beberapa poin sekte sebagai hadiah. Setelah masalah terselesaikan, semua orang bubar. Jian Chen dan Zhao Hai sedang berjalan di sepanjang jalan. Apakah pembayar upeti dari keluarga Gu belum kembali? Orang bijak Jian Chen bertanya dengan santai. Yah, tidak, sepertinya itu Guan Kuan. Setelah dia ditugaskan sebagai pembayar upeti hari itu, dia menerima tugas dan pergi, dan masih belum kembali. Kemungkinan besar dia ingin mendapatkan lebih banyak poin untuk ditukar dengan ramuan, itu wajar. Orang bijak Zhao menjawab sambil tersenyum. Pada saat itu, dia secara pribadi mencatat masuknya Guan Kuan ke dalam catatan. Akan tetapi, orang-orang yang datang dari 4 domain ke negara bagian tengah dan menjadi pembayar upeti kerap kali melakukan banyak tugas. Lagi pula, poin sekte-sekte pedang dapat ditukar dengan banyak ramuan yang tak terlihat di 4 domain.
Bagi mereka yang berada di alam pemusnahan kelas 9, ini sangatlah berharga. Rekan Dao Sui juga tampak pendiam beberapa hari terakhir ini, tampaknya menutup diri dalam persiapan untuk terobosan ke alam Sage. Sepertinya dia akan merindukan pernikahan tuan muda. Sage Jianchen tidak memikirkannya, bergumam santai. Tidak masalah, mari kita fokus membangun rumah gua tuan muda dengan baik. Kita tidak bisa membiarkan kelalaian apapun yang mungkin membuatnya tidak senang. Zhao Hai melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Sambil berbincang-bincang, mereka telah sampai di balai tugas, mulai mengumpulkan pengikut sekte pedang dengan memberikan tugas untuk mempersiapkan pembangunan rumah gua. 3 hari berlalu dengan cepat. Dengan bantuan kekuatan besar alam raja, dan dedikasi Jian Chen dan Zhao Hai. Di tepi daerah terlarang Qinglian tertinggi, dibangun kompleks istana seluas sekitar 100 hektar. Segala sesuatu yang seharusnya ada tersedia, dengan aula khusus untuk beristirahat dan aula lain untuk bercocok tanam tertutup, semuanya dibangun dengan tertib. Pada saat ini, di atas puncak putra suci keempat. Apakah sepupu kita akan menikah lagi? Gu Changming menerima berita itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Sepertinya hari ini, Gu Qianjun mengangguk. Tapi karena kita tinggal di Saint Peak milik sepupu kita, bukankah itu akan mengganggu upacara pernikahannya? Gu Changming mengerutkan kening dan segera ingin mengemasi barang-barangnya, karena semuanya masih harus berpusat pada kebutuhan sepupunya. Meskipun mereka berdua sekarang diajari secara pribadi oleh para tetua dan masing-masing telah diberi tempat tinggal di gua, jika dibandingkan dengan lingkungan puncak orang suci keempat, kondisi tempat tinggal di gua itu jauh lebih buruk, tidak hanya sedikit, tetapi lebih dari 10 kali lebih buruk. Namun meski begitu, dia tahu bagaimana menentukan skala prioritas, bagaimanapun juga, ini adalah puncak Sein milik sepupunya. Bagaimana dia bisa menunda pernikahan sepupunya karena kultivasinya sendiri? Seharusnya tidak perlu. Saya mendengar dari guru bahwa sekte telah membangun istana terpisah untuk tuan muda. Bahkan lebih baik daripada puncak orang suci keempat, dan lingkungan kultivasinya dibangun sesuai dengan spesifikasi puncak putra orang suci pertama. Gu Qianjun menggelengkan kepalanya. Akan tetapi, setelah berkata demikian, dia mendesah entah mengapa. Bagus kalau tidak mengganggu urusan sepupu. Mengapa mendesah, saudara Qianjun? Gu Changming berhenti, namun menatapnya dengan bingung. Gu Qianjun tersenyum tak berdaya, kupikir datang ke negara bagian tengah akan membuatku bisa sedikit membantu tuan muda. Sekarang aku sadar aku hanya beban. Saudara Qianjun salah paham. Jika sepupu kita mengizinkan kita berdua datang ke sekte pedang, dia jelas punya alasan. Di masa depan, keluarga Gu tentu perlu membangun dirinya di negara bagian tengah, dan kami berdua adalah perwakilan generasi muda keluarga Gu. Tentu saja, ini tidak termasuk sepupu kita. Keluarga Gu tidak bisa selalu bergantung pada sepupu kita, harus ada orang lain yang hadir. Kemungkinan besar dia punya harapan besar terhadapmu dan aku. Gu Changming menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Sejak terus-menerus dikalahkan oleh sepupunya, cara berpikirnya menjadi lebih matang. Tuan muda Changming benar sekali. Gu Qianjun tertegun sejenak, lalu mengangguk sambil berpikir. Tetapi dengan pernikahan sepupu kita, apakah kita tetap harus hadir? Di Central State, sepupu kami tidak punya keluarga lain. Gu Changming menggaruk kepalanya, bertanya-tanya bagaimana dia belum menerima pemberitahuan sampai sekarang. Tiba-tiba, dua sosok muncul di hadapan mereka. Menguasai. Gu Changming dan Gu Qianjun langsung membungkuk memberi salam saat melihat mereka. Pengunjungnya adalah Sage Jian Chen dan Sage Zhao. Pada hari pernikahan tuan muda, kalian berdua, sebagai anggota keluarga Gu, tentu saja harus hadir. Bersiaplah, kita akan pergi ke keluarga Dongfang bersama-sama sebentar lagi, kata Sage Jian Chen sambil tersenyum ringan. Ya, mereka berdua akhirnya rileks, dan bahkan Gu Qianjun mengenakan pakaian baru setelah mendengar ini. Dia tidak ingin mempermalukan tuan muda. Di dalam area terlarang, Gu Changge juga mengakhiri 3 hari kultivasinya. Namun, dia merasakan gatal di wajahnya. Indra keilahiannya telah lama menyadari segalanya. Han-Han kecil telah selesai memurnikan ramuan ajaib dan kini telah bangun, diam-diam merayap di depannya. Wajah kecil itu terus mendekat ke arahnya. Gugup dengan mata terpejam, dia akhirnya memberanikan diri untuk mencondongkan tubuh ke depan. Setelah berhasil, Yuan Yabai segera menarik diri, tampak bersalah seperti pencuri, berjongkok di samping dan menjilati bibirnya. Suamiku wangi sekali. Dia bergumam pelan, tetapi tiba-tiba menyadari bayangan di tanah itu aneh. Sambil mendongak, suaminya telah berdiri di suatu titik dan sekarang berada di belakangnya. Dia terkejut dan berteriak, wajahnya langsung memerah. Ada apa? Gu Changge bertanya dengan santai sambil tersenyum ringan. Tidak ada, tidak ada. Yuan Yabai, yang menyadari bahwa dia tampaknya tidak menyadari tindakan sebelumnya, menghela napas lega, dengan gugup memutar ujung pakaiannya, dan menghindari kontak mata. Dengan cepat mengganti pokok bahasan, dia berkata, apakah suami akan menikahi saudari Ming Yue sekarang? Ya, jika kamu takut dengan keramaian, kamu bisa tinggal di sini untuk berkultivasi.
Gu Changge mengangguk pelan, dia tahu bahwa gadis itu pemalu, dan dia selalu menganggap cara menyapa seperti ini aneh. Sebelumnya, Yuan Yabai memanggil Qingqing dan Yuer, kakak, dan itu tidak masalah, meskipun Yuan Yabai lebih tua, tetapi dalam hal ketertiban, memanggil mereka, kakak, bukanlah masalah. Tapi sekarang, Dongfang Mingyue ini, baik dari segi usia maupun urutan, dia tidak mendahului Yuan Yabai. Namun si kecil tetap memanggilnya, adik. Namun, melihat ekspresinya yang tercengang, Gu Changge tidak mau repot-repot mengoreksinya. Biarkan dia memanggilnya apapun yang dia mau. Saat mereka berbicara, dia juga memperhatikan perintah sistem yang tidak merespons selama sesi kultivasinya sebelumnya. Pasangan Tao, Yuan Yabai alam pemurnian Void tahap tengah telah memurnikan pil tulang akar tahap keempat plus 50, dan pil pemahaman tahap keempat plus 50. Bagikan efeknya segera. Dia diam-diam menyetujui untuk segera membagikannya. Seketika, dia merasakan arus hangat mengalir melalui tubuhnya. Tulang akarnya membaik dengan cepat, sementara kitab suci Tao berwarna emas samar di tulangnya bersinar redup, meningkatkan fisiknya. Jiwa ilahinya juga tumbuh secara signifikan pada saat yang sama. Root bone meningkat 50. Pemahaman meningkat 50. Tulang akar host saat ini, 1161. Pemahaman host saat ini, 1092. Sambil melirik panelnya dengan santai, Gu Changge diam-diam menghitung. Dalam beberapa hari, Wang Yue kemungkinan akan memurnikan ramuannya, lalu tulang akarnya akan mencapai lebih dari 1200. Dia hanya berjarak 200 poin dari 1200 poin yang dibutuhkan untuk penyelesaian tubuh suci. Dan dengan Dongfang Mingyue, jika dia bisa menaikkan tulang akarnya menjadi 300. Itu akan menjadi peningkatan lebih dari 100 root bone. Sein body completion tak akan jauh lagi. Yabai juga ingin bersama suami. Yuan Yabai menatapnya dengan sungguh-sungguh, tidak memilih untuk tinggal dan berkultivasi. Melihat hal itu, dia berhenti berbicara dan hanya mengusap rambut peraknya yang unik sebelum berjalan langsung keluar dari gua. Ini adalah gua tempat tinggal sementara, cukup sederhana dan kecil. Begitu dia keluar, Ye Qing menatapnya dengan ekspresi rumit. Jelas bahwa dia telah membagikan pemahaman tulang akarnya lagi dan telah ditemukan. Kau, benar-benar aneh, gumam Ye Qing tak terkendali. Biasakan saja, kata Gu Changge sambil tersenyum tipis, tidak mau repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Dia tidak bertanya, dan Ye Qing tidak menyelidiki. Lagi pula, selama murid murahannya menjadi lebih kuat, cepat atau lambat dia bisa memberikan beberapa ramuan yang bisa meningkatkan tulang akarnya, dan dengan masa hidupnya yang lebih dari 10.000 tahun, dia mampu menunggu. Silakan, sekte sudah membuat persiapan untukmu. Aku tidak akan pergi kali ini. Ye Qing melambaikan tangannya, dia telah mengunjungi keluarga Dongfang sebelumnya dan merasa tidak perlu pergi lagi hari ini. Dia menduga keluarga Dongfang tidak akan berani melakukan sesuatu yang tidak pantas. Sambil berbincang-bincang, ia dengan santai melemparkan kantong penyimpanan yang berisi mahar yang sebelumnya belum sepenuhnya ia sediakan. Sebagai seorang dewa tanah abadi, dia harus menepati janjinya dan tidak melewatkan apapun. Terima kasih guru, ucap Gu Changge seraya mengambil kantong penyimpanan, dengan ekspresi menarik kembali rasa terima kasihnya. Namun dia tidak pergi, tetapi bertanya dengan nada tak berdaya, tetapi guru, saat menjemputnya nanti, apakah kita akan kembali ke tanah terlarang ini, atau ke puncak putra suci keempat? Oh, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Wu Hen telah menciptakan gua surga tanah terberkati untukmu, meskipun sedikit lebih rendah dari tempat ini, itu sebanding dengan puncak putra suci pertama. Sebentar lagi, aku akan memindahkan beberapa vena roh dari tanah terlarang ini ke tanahmu, sehingga tidak lebih lemah dari puncak putra suci pertama. Kalau begitu, kau bisa langsung membawa mereka kembali ke istanamu. Lebih baik karena kamu punya banyak teman yang berjenis kelamin lebih adil di sekitarmu. Tinggal di sini terus-menerus tidaklah pantas. Ye Qing berkata sambil menunjuk ke arah tepi tanah terlarang. Gu Changge bahkan tidak menggunakan indera ketuhanannya, dia hanya melihat ke atas dan dapat melihat kompleks istana yang tiba-tiba muncul 30 mil jauhnya. Begitulah adanya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kekhawatiran Gu Changge yang tersisa menguap, dia membungkuk lagi, dan kemudian meninggalkan tanah terlarang bersama Yuan Yabai. Di pintu masuk tanah terlarang, Sage Jian Chen dan Sage Zhao Hai sudah lama menunggu. Resi Zhao sedang memegang nampan kayu berisi seperangkat pakaian pengantin berwarna merah cerah. Pakaian pengantinnya sangat indah, semua bahan yang digunakan luar biasa, bahkan pakaiannya sendiri merupakan harta karun sihir pertahanan tingkat bumi. Tuanku, semuanya sudah siap. Anda dapat mengenakan pakaian pengantin ini dan berangkat. Kata Sage Zhao dengan wajah tersenyum saat dia melangkah maju. Terima kasih. Gu Changge mengangguk sedikit, tidak menolak. Dengan mengangkat tangannya, pakaian pengantin itu membungkus tubuhnya seperti hidup. Dia juga mengganti jubah gelap aslinya dengan cincin luar angkasa melalui sebuah pikiran. Sepupu, ambillah ini juga. Di dekatnya, Gu Changming dan Gu Qianjun juga memegang nampan kayu dengan berbagai ornamen. Tanpa berpura-pura, Gu Changge melambaikan tangannya dan menghiasi dirinya dengan ornamen. Jika semuanya beres, mari kita berangkat.
Berangkat. Saat Gu Changge mengucapkan kata-kata ini, Sage Jian Chen memberi isyarat. Seketika, sejumlah tetua alam raja sejati Sekte Pedang melonjak ke langit. Banyak pengikut Sekte Pedang telah menunggu lama. Mereka menyerbu dengan niat pedang mereka, membubung ke angkasa. Iblis alam sejati, kilin darah tinta hitam dan merah, tiba di awan dan berhenti di depan Gu Changge, perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Iblis alam sejati ini, seekor kilin darah tinta, memiliki garis keturunan yang tidak kalah dengan klan naga. Yang mengikutinya adalah sebuah kereta perang, sebuah harta karun ajaib tingkat surgawi. Ini adalah tunggangan Master Sekte, yang dipinjam untukmu hari ini. Orang bijak Jian Chen berkomentar setelah melihat ini. Mendengar ini, Gu Changge tidak membuat keributan dan langsung meraih tangan Yuan Yabai, melompat ke atas kereta perang. Kereta perang itu telah dipersiapkan sebelumnya, dihiasi dengan bola bordir merah. Mengaum. Dengan geraman rendah dari kilin darah tinta, ia langsung berubah menjadi cahaya terowongan dan pergi, meninggalkan jejak hitam dan merah yang bertahan lama. Para tetua alam raja sejati dari Sekte Pedang juga berubah menjadi cahaya terowongan untuk mengikutinya. Resi Jian Chen dan Resi Zhao Hai, tidak mau kalah, memposisikan diri mereka di kedua sisi di bagian belakang kereta. Di alam raja sejati saja, Sekte Pedang telah mengeluarkan tepat 36 individu. Ini sungguh memberikan muka yang besar kepada Gu Changge sebagai pewaris suci. Meskipun terdapat lebih dari 100 tetua alam raja sejati di Sekte Pedang, para resi ini biasanya memiliki tanggung jawab mereka sendiri atau berkultivasi secara terpencil. Mampu menyisihkan 36 sudah merupakan jumlah maksimal. Adapun para tetua kehormatan di alam raja sejati, tak satu pun dari mereka bergabung dalam kegembiraan ini. Pada tingkat itu, mereka adalah tokoh terkemuka di negara bagian tengah, dan bahkan Raja Wu Hen tidak akan dengan mudah memobilisasi mereka tanpa alasan yang signifikan. Tetapi saat rombongan Gu Changge meninggalkan Sekte Pedang, dari kedalaman tanah terlarang, suara Ye King bergema, hari ini, raja sejati manapun yang mendukung muridku ini akan menerima bimbingan dariku sekali. Mendengar ini, para pengikut Sekte Pedang dengan hormat membungkuk ke arah tanah terlarang. Tatapan mereka dipenuhi dengan keheranan dan rasa iri, namun mereka tidak memenuhi syarat. Saat suara itu jatuh, seketika, 3 sosok alam raja sejati melayang ke udara, membungkuk ke arah bagian terdalam dari tanah terlarang. Terima kasih, King Lian tertinggi, atas anugerah ini. Satu bimbingan dari alam abadi tanah mungkin dapat menyelesaikan masalah terobosan mereka. Seketika, ketiga raja sejati ini berubah menjadi cahaya terowongan, mengikuti rombongan menuju keluarga Dongfang. Yang mulia King Lian benar-benar menghargai anak muda ini. Sayang sekali aku punya tugas yang harus kulakukan, kalau tidak, kenapa tidak memberinya sedikit dukungan? Duduk di aula besar, Raja Wu Hen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia memang telah mendedikasikan dirinya sepenuhnya, mungkin pemuda ini memang memiliki bakat tubuh suci, tetapi untuk saat ini, dia belum menyebarkan berita ini karena dia tidak dapat yakin sepenuhnya dan takut bahwa tanah suci lainnya, setelah mengetahuinya, mungkin akan mengambil tindakan yang keterlaluan. Ini juga merupakan cara untuk melindungi Gu Changge secara tidak langsung. Bab 247, Pernikahan, Malam Pernikahan. Pada saat seperti ini, prosesi besar-besaran itu, meskipun jumlahnya tidak banyak, cukup menakutkan hingga membuat semua orang merasa takut. 3 kekuatan besar alam raja sejati, 2 di antaranya terbang di atas pedang, 1 duduk di atas labu, freewebnovel.com. Mempertahankan kecepatan yang sedikit lebih lambat dari Gu Changge, tetapi terbang di atas posisinya. Tidak mencuri perhatian dari pengantin pria hari ini, Gu Changge, tetapi sebagai raja sejati, tentu saja tidak bisa berjalan berdampingan dengan tetua alam Sage. 36 tetua masing-masing memanggil harta karun sihir pengendali langit mereka sendiri, dan mereka yang tidak memiliki harta karun tersebut hanya terbang dengan pedang menuju lokasi keluarga Dongfang. Tontonan itu, di dalam kota-kota yang diperintah oleh Sekte Pedang, membuat semua pembudidaya memandang dengan kagum dari kejauhan. 3 alam raja sejati, 36 alam bijak. Formasi seperti itu bisa menghancurkan kekuatan kelas 2 dalam 1 hari. Apa yang terjadi sehingga menyebabkan kejadian seperti itu? Mungkinkah suatu tanah terlarang telah mengalami bencana? Para petani kota berdiskusi dengan sungguh-sungguh, namun segera mereka menyadari bahwa di depan prosesi itu terdapat tunggangan Raja Wu Hen dari Master Sekte Pedang, menarik kereta perang yang dihiasi bola sulaman merah. Di atasnya berdiri seorang pemuda yang tampak luar biasa, mengenakan pakaian pengantin berwarna merah cerah. Jelas itu prosesi pernikahan. Tetapi hal ini membuat mereka yang melihatnya semakin terkejut. Jika terjadi perubahan di area terlarang, mobilisasi suasana seperti itu bisa jadi masuk akal. Namun siapakah pemuda ini hingga mampu memobilisasi begitu banyak tetua alam Sage, bahkan 3 dari alam raja sejati untuk pernikahannya? Bahkan di negara bagian tengah, kekuatan besar alam raja sejati tidak mudah terlihat pada hari-hari biasa. Tokoh-tokoh alam abadi tanah biasanya mengurung diri di tempat-tempat pengasingan kultivasi yang mematikan, hampir mustahil untuk ditemui.
Alam Raja Sejati melambangkan kekuatan tempur puncak negara bagian tengah, yang biasanya sulit ditangkap seperti naga. Kalau ngomongin soal itu, para tetua sekte pedang ini, kalau ditempatkan di luar 4 tanah suci besar, kemanapun mereka pergi, bukankah mereka orang-orang penting yang menerima sanjungan? Namun sekarang jumlahnya menjadi 36. Di antara prosesi itu terdapat beberapa pengikut sekte pedang, semua yang dapat mengikuti prosesi itu adalah murid langsung para tetua ini, kebanyakan di atas kelas 5, para talenta muda. Sepanjang jalan, tidak peduli kekuatan para pembudidaya yang mereka temui, atau alam mereka. Semua yang merasakan prosesi perkasa itu dengan sukarela memberi jalan, tidak berani menghalangi jalan mereka. Sementara itu, di keluarga Dongfang. Dongfang Mingyue tidak tinggal di gua tempat tinggalnya hari ini, melainkan berada di halaman lain yang dihiasi lentera merah dan dekorasi merah yang meriah. Di kamarnya, dia berputar-putar di depan cermin tembaga, merasa pakaian pernikahannya cukup lucu. Mendengar suara gaduh di halaman, dia segera duduk kembali di tempat tidurnya. Tergesa-gesa membetulkan Red Veil, sambil duduk patuh. Memikirkan kekasihnya akan segera datang ke keluarga Dongfang untuk menikahinya membuat jantungnya berdebar-debar. Setelah menikah, itu akan menjadi malam pernikahan. Tetapi saya tidak tahu apapun tentang itu. Di balik kerudung merah, Dongfang Mingyue, pikirannya berpacu, dengan gugup menggigit jarinya. Tetapi karena telah menikah dengan begitu banyak pasangan Tao sebelumnya, dia pasti berpengalaman dalam hal itu. Tidak perlu khawatir tentang malam pernikahan. Coba lihat, kurasa aku hanya bisa menduduki peringkat keempat. Sayangnya, itu hanya karena aku tidak melarikan diri lebih awal ke wilayah utara. Mungkin jika aku bertemu dengannya lebih awal, aku bisa menjadi orang pertama yang selamat. Pikirannya tidak ada habisnya. Tak lama kemudian, sebuah suara berat bergema di atas kompleks keluarga Dongfang. Pewaris suci sekte datang khusus untuk pernikahan ini. Orang yang berbicara adalah salah satu dari 3 raja sejati. Suaranya, meski tidak keras, dapat mencapai telinga semua orang. Saat kata-katanya selesai, sejumlah tokoh dari keluarga Dongfang juga pergi menemui mereka. Kemewahan itu berada di luar ekspektasi keluarga Dongfang. Awalnya, mereka berasumsi sekte pedang akan mengirimkan paling banyak 10 atau 8 tetua alam sage, karena itulah standar pernikahan seorang pewaris suci di masa lalu. Namun kali ini, terdapat 36 tetua alam sage dan bahkan 3 tertinggi kehormatan alam raja sejati. Hal ini membuat keluarga Dongfang menanggapinya dengan serius. Tokoh True Monarch Realm yang awalnya tidak berencana memperlihatkan diri muncul dari Back Mountain, dengan 2 orang menampakkan diri. Yang satu secara alami adalah leluhur dari garis keturunan Dongfang Mingyue, yang lain memiliki hubungan baik dengan leluhur tersebut. Termasuk Dongfang Lin, kepala keluarga, banyak tetua keluarga Dongfang juga terbang ke udara untuk segera menemui mereka. 3 rekan Taois, saya harap semuanya baik-baik saja. Teman kecil Gu, kumohon. Dengan hadirnya 2 leluhur alam raja sejati, Dongfang Lin, kepala keluarga, tidak sempat berbicara. Leluhur kelima keluarga Dongfang pertama-tama memberi salam kepada ketiga raja sejati dengan membungkuk. Kemudian dia menoleh pada Gu Changge sambil tersenyum lebar dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Yang lebih tua, silakan. Gu Changge membalas isyarat itu dengan membungkuk. Baru pada saat itulah prosesi agung perlahan turun di depan gerbang megah keluarga Dongfang. Apa yang terjadi selanjutnya dalam proses ini? Gu Changge diam-diam bertanya pada Sage Jianchen di sampingnya. Ini, Sage Jianchen kehilangan kata-kata, karena dia tidak memiliki pengalaman di bidang ini. Namun, Sage Zhao mengirimkan pesan telepati kepadanya, Tuan muda, jangan khawatir, seseorang akan membimbing Anda melalui segalanya. Ikuti saja adat istiadat dan bawa orang itu pergi. Benar saja, seperti yang dikatakan Sage Zhao. Keluarga Dongfang telah mengatur segalanya. Semua prosedur dipimpin oleh spesialis yang mengingatkan mereka tentang setiap langkah selanjutnya. Itu tidak merepotkan. Dalam waktu kurang dari setengah 2 jam, semua ritual yang diperlukan selesai. Adat istiadat negara bagian tengah berbeda dengan adat istiadat domain utara, tidak ada penghormatan kepada langit dan bumi. Tak lama kemudian, dia sudah sampai di depan pelataran lainnya. Setelah mendengarkan instruksi dan pengingat, dia langsung melangkah masuk. Dia menutup gerbang halaman dengan santai. Ketika mendekati kamar, dia mengetuk pintu pelan-pelan 3 kali sebelum berkata, "Istri. Masuklah." Sebuah suara lemah terdengar, sepertinya mengandung campuran antara kegugupan dan antisipasi. Gu Changge tersenyum tipis dan langsung mendorong pintu hingga terbuka. Apa yang menarik perhatiannya adalah sebuah ruangan yang dihiasi dekorasi pesta. Dongfang Mingyue duduk di tepi tempat tidur, mengenakan gaun pengantin dengan kerudung merah di atas kepalanya. Biasanya, dia akan terlihat mengenakan pakaian yang kuat untuk berolahraga, tetapi hari ini, setelah berganti ke gaun pengantin, dia tampaknya memancarkan pesona yang berbeda. Terutama tangannya yang terlihat sedikit gugup saat bergerak-gerak di pangkuannya. Sepasang kaki giok indah berayun lembut, terkena udara. Sepertinya dia merasakan tatapannya, karena kaki gioknya yang pucat dan lembut itu sedikit tertarik mundur. Istriku, aku datang untuk menjemputmu.
Gu Changge mendekat dan berkata lembut. Melalui kerudung pengantin merah, Dongfang Mingyue samar-samar bisa melihat siluetnya. Mendengar jawabannya, Gu Changge tidak menunda lebih jauh. Dia melangkah maju dan sedikit membungkuk. Dongfang Mingyue mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di lehernya. Dengan sedikit membungkuk ke depan, dia langsung naik ke punggungnya. Merasakan tekanan di punggungnya, Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa dia telah meremehkan istrinya. Meski keduanya dikenal sebagai pasangan Tao, mereka sebenarnya tidak banyak memiliki hubungan intim sebelumnya. Dongfang Mingyue meraba punggungnya yang lebar dan tak dapat menahan diri untuk tidak memerah sedikit pun. Untungnya kerudung merah menyembunyikan wajahnya yang memerah. Ayo pergi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Gu Changge perlahan berdiri dan menopangnya dengan tangannya dari belakang. Mengenakan jubah pengantin merah besar, keduanya meninggalkan ruangan. Di dalam halaman sudah menunggu dua orang anak, laki-laki dan perempuan, yang sengaja hadir untuk membantu. Salah satu di antara mereka memegang sepasang sepatu bersulam merah yang indah dan elok. Mereka mengikuti dari dekat ke sisi Gu Changge, menemaninya keluar dari rumah keluarga Dongfang dan ke sisi kilin darah tinta sebelum menyerahkan sepatu bersulam merah. Tidak perlu banyak kesulitan, karena ujung jari Gu Changge bergerak, dan energi spiritual menarik sepatu pernikahan yang indah itu untuk dikenakan ke kaki giok Dongfang Mingyue. Di atas kereta perang, mata Yuan Yabai yang berkilauan terpaku padanya, sedikit bingung harus berbuat apa. Pada saat seperti itu, kereta perang seharusnya diserahkan kepada pasangan itu, tetapi tuan suami telah berkata tidak apa-apa jika dia bergabung dengan mereka. Tentu saja tidak ada orang lain yang akan berkeberatan. Setelah dia menaiki kereta perang, dia dengan lembut menurunkan Dongfang Mingyue dari punggungnya. Tiba-tiba, musik surgawi terdengar. Dari langit, para kultivator keluarga Dongfang menyebarkan kelopak bunga kemana-mana. Prosesi pernikahan yang megah kemudian lepas landas, melaju menuju Sekte Pedang. Sedangkan untuk menyelenggarakan jamuan makan, mereka melewatkannya begitu saja. Lagi pula, itu bukan penyatuan dua keluarga biasa, jadi tidak perlu mengundang banyak pasukan untuk hadir. Sepanjang jalan, Dongfang Mingyue sesekali melirik sosok tinggi di sampingnya dengan penglihatan tepi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yuan Yabai yang berdiri di dekatnya. Yuan hampir satu kepala lebih pendek darinya, dan lebih tampak seperti anak kecil. Tapi dia tidak perlu memanggilnya, adik, lagi di masa mendatang, bukan? Berdasarkan pemeringkatannya, dia memang harus memanggil si kecil ini, adik. Kakak, bajumu cantik sekali. Saat dia tengah asyik berpikir, Yuan Yabai memuji dengan lembut. Saudari, Dongfang Mingyue terkejut. Mehem, tuan suami berkata Yabai bisa memanggilmu kakak. Jika kakak tidak mau, apakah Yabai yang akan menjadi kakak di masa depan? Yuan Yabai dengan sungguh-sungguh mengangguk setuju. Tentu saja, saya tidak keberatan. Dongfang Mingyue menghela napas lega, merasa agak lebih nyaman dengan itu. Pada saat ini, dia juga memperhatikan bahwa iring-iringan pernikahan mereka dihadiri oleh tiga kekuatan besar alam raja sejati dan sebanyak 36 orang dari alam bijak. Pemandangan luar biasa seperti itu sulit bahkan bagi keluarga Dongfang untuk melakukannya. Itu adalah tampilan yang didukung penuh. Hehe, ngomong-ngomong, bukankah istriku mengatakan sebelumnya bahwa begitu tiba di negara bagian tengah, akan ada penantang? Hari ini, saya belum melihat seorang pun datang. Gu Changge tiba-tiba teringat sesuatu dan berbicara lembut. Siapa yang berani menantangmu, pewaris suciku? Baru saja tiba di Sekte Pedang, kamu telah memukul mundur ratusan murid dengan satu langkah, menantang tiga kultivator kelas 9 dan menghabisi mereka dalam satu gerakan, dan kemudian mengalahkan Sein Qiu Feng dari kesempurnaan kelas 9 sekali lagi. Semua prestasi ini, jika berdiri sendiri, sudah berada di luar jangkauan impian orang lain. Mereka yang sebelumnya membanggakan diri akan menantang kita mungkin sekarang sedang mencari celah untuk masuk, apalagi memperlihatkan diri untuk dipermalukan. Dongfang Mingyue tak dapat menahan diri untuk memutar bola matanya di balik kerudung merahnya, kata-katanya memang bercanda, namun dia merasakan sensasi tersembunyi di dalam dirinya. Awalnya dia menyatakan bahwa suaminya harus menjadi yang terkuat di antara generasi muda, tak tertandingi. Bila perlu, penantang akan dihadapi di depan pintu mereka. Banyak yang secara terbuka menyatakan niatnya untuk menantang, tetapi hari ini, tidak ada yang berani muncul. Mereka semua takut dengan reputasi suaminya yang mengintimidasi. Kalau dipikir-pikir, saat itu dia berpikir untuk menggunakan tantangan ini sebagai kesempatan untuk membantu membangun ketenarannya di Central State. Tetapi sekarang tampaknya, sama sekali tidak perlu. Dia baru saja berada di negara bagian tengah, dan banyak kekuatan telah menyadari prestasi penting yang dicapai oleh tubuh Dao ekstrim dari Sekte Pedang. Dia telah memecahkan banyak rekor Raja Sejati Lucian. Bagaimanapun, kedatangannya di negara bagian tengah telah menarik perhatian banyak kekuatan, dan berita tentangnya menyebar dengan sangat cepat. Sekte Kenaikan Abadi Puncak Sein kelima. Dia telah menikah hari ini. Tatapan mata Santo Jiangli agak kosong saat dia menatap token giok komunikasi. Di antara banyak pelamar Dongfang Mingyue, dia adalah salah satu yang paling menonjol.
Ia bahkan telah menyatakan bahwa ia pasti akan maju untuk menantang, untuk membuktikan bahwa dialah pria yang paling cocok untuk Nona Ming Yue. Tetapi, sekarang, bagaimana mungkin dia berani menghadapi Gu Changge? Dia telah sangat menderita karena bersekongkol melawannya di domain utara. Sein Wu Jiang telah mempertaruhkan nyawanya, dan kelas 9 keluarga Wu juga telah tumbang di domain utara. Sekarang, orang-orang dari keluarga Wu terus-menerus panik, bahkan datang mencarinya, menginginkan penjelasan. Namun yang dapat dilakukannya hanyalah memutuskan hubungan dengan keluarga Wu, berusaha keras agar tidak memancing kemarahan Gu Changge pada dirinya sendiri. Kalau saja Gu Changge tahu dia pernah bersekongkol melawannya, segalanya pasti tidak akan berakhir baik. Itu monster, mampu membunuh seorang pendekar kelas 9 saat baru berada di kelas 6, dan kini telah berhasil naik ke kelas 7, ia menjadi semakin mengerikan, dengan jurus yang dapat mencekik leher 3 pewaris suci secara bersamaan di Sekte Pedang. Bahkan dia tidak yakin akan peluangnya melawan yang terlemah dari ketiganya, Sein Li Lai. Ngomong-ngomong soal itu, di antara generasi muda dari 4 tanah suci besar, perbedaan kekuatan mulai terlihat jelas. Sebagai pewaris suci kelima dari Sekte Kenaikan Abadi, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke tingkat 9. Namun pewaris suci ke-6 dari Sekte Pedang telah mencapai tahap awal kelas 9. Semua berkat Lucian True Monarch, yang pengaruhnya telah membuat banyak keajaiban dalam beberapa abad terakhir condong ke Sekte Pedang saat memilih Tanah Suci. Dengan adanya Gu Changge di masa depan, kesenjangan dalam menerima murid di antara 4 Tanah Suci besar akan melebar lagi. Brengsek, kenapa Gu Changge tiba-tiba muncul? Jelas, jika bukan karena dia, aku pasti sudah berhasil naik ke kelas 9 dan Ming Yue pasti tidak akan menolakku. Kenapa dia? Sungguh tidak adil, surga tidak adil. Mata Santo Jiangli dipenuhi darah, dan bahkan auranya mulai sedikit berubah. Dia hampir terjerumus ke dalam kegilaan iblis. Karena tindakannya sebelumnya, kedua tetua yang mengikutinya akhir-akhir ini semakin jarang mengunjungi puncak suci. Mereka bahkan bermaksud memutuskan hubungan dengannya. Tidak seorang pun menyadari bahwa Jiangli berada di ambang kegilaan. Selain Jiangli, meski ada banyak orang lain yang berusaha mendapatkan kasih sayang dari Dewa Pedang kecil dari keluarga Dongfang, mereka tahu mereka tidak bisa bersaing dengan Gu Changge dan tidak akan memaksakan masalah tersebut. Mereka hanya bisa diam mengakui bahwa orang itu aneh dan bukan tandingan mereka. Baru saja memasuki Sekte Pedang Negara bagian tengah, dia menjadi pewaris suci keempat dan berada di bawah pengawasan seorang tetua tertinggi dengan seorang master alam abadi tanah untuk mendukungnya. Di Central State, bahkan jika ia berjalan menyamping, itu tak akan jadi masalah, sebab tak seorang pun di generasinya yang dapat mengalahkannya, dan menindas seseorang yang lebih lemah berarti mempertaruhkan murka dari Land Immortal Masternya. Dalam waktu singkat, delegasi dari Sekte Pedang telah kembali ke gerbang gunung. Itu adalah perjalanan pulang pergi yang cepat, memakan waktu tidak lebih dari setengah hari. 36 tetua, yang sebagian besarnya memiliki tugas sendiri, tentu saja tidak dapat menunda selama berhari-hari untuk pernikahan seorang pewaris suci. Jika tidak, Sekte Pedang tidak akan beroperasi lagi. Baru ketika mereka berhenti di depan istana yang dibangun untuk Gu Changge. Banyak tetua yang berhenti, menyaksikan Gu Changge memasuki istana bersama istrinya. Dan Yuan Yabai menyelinap di belakang mereka. Kerumunan itu bubar sambil tersenyum, dan menaburkan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya ke langit. Menikah di sini, benar-benar berbeda dari wilayah utara. Gu Changming dan Gu Qianjun menghela napas lega setelah melihat ini. Bagusnya mereka hanya perlu mengikuti prosedur dan tidak perlu melakukan hal lain. Dengan acara sebesar itu, mereka berdua merasa penting bagaikan semut, dan jika mereka harus berbuat sesuatu untuk tuan muda, itu hanya akan membuatnya malu. Baiklah, kembalilah pada kultivasimu. Sage Jianchen melambaikan tangan kepada mereka dan bubar bersama orang lain. 3 raja sejati, yang memegang gelar tertinggi kehormatan, memberi hormat ke arah kedalaman area terlarang sebelum menghilang. Perjalanan ini bermanfaat. Dengan usaha setengah hari, hanya untuk muncul saja, mereka memperoleh kesempatan berkonsultasi dengan tetua tertinggi. Di dalam aula utama, Gu Changge memegang salah satu ujung tali merah yang diikatkan ke bola sulaman merah, sementara Dongfang Mingyue memegang ujung lainnya. Saat mereka memasuki ruangan, Gu Changge terkejut mendapati material ruangan itu cukup istimewa. Tampaknya beberapa bahan rahasia telah ditambahkan ke dinding bangunan itu. Bahkan indera keilahiannya pun tak mampu menembus ruangan ini. Agaknya, sekte telah secara khusus mempersiapkan ini. Seolah-olah para tetua sekte itu penuh perhatian, meninggalkan dia ruang untuk privasi. Diam-diam dia memuji para tetua sekte dalam hatinya. Dan mereka berdua pun sampai di sisi tempat tidur. Tempat tidurnya juga dihiasi dengan spray merah yang meriah. Yuan Yabai berhenti di pintu, mengintip dengan rasa ingin tahu dari ambang pintu. Melihat Tuan Jun meliriknya, dia langsung menunduk, Yabai akan tidur sekarang. Dia pernah mengalami hal ini sebelumnya dengan saudari lainnya. Tetapi sekarang mereka sudah berada di negara bagian tengah, mengapa ada saudari lain? Dia pikir dia akhirnya bisa memiliki Tuan Jun untuk dirinya sendiri.
Meski hatinya dipenuhi pikiran yang tak terhitung jumlahnya, dia patuh menetap di kamar sebelah. Sambil berguling-guling di tempat tidurnya, tidak dapat tidur, dia mengeluarkan beberapa buah roh untuk dimakan, dan baru kemudian dia perlahan tertidur. Di rumah utama, Dongfang Mingyue duduk di tempat tidur, menatap pria yang berdiri di hadapannya melalui kerudung merah, merasa gugup dan tidak yakin harus berkata apa. Melihatnya seperti sedang memikirkan sesuatu, Dongfang Mingyue bertanya dengan lembut, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah kita mengangkat tabirnya terlebih dahulu? Tentu saja, aku hanya lupa. Gu Changge tersenyum tipis, mengambil tongkat yang telah disiapkan dari meja dan mengangkat kerudung. Menatap wajah halus di balik cadarnya, dia tak dapat menahan diri untuk tidak terpana. Dia tampak lebih menawan dengan sedikit rasa malu. Wajah kecil Dongfang Mingyue memanas, dia menghindari tatapannya. Bagaimana mungkin hari ini, istriku telah kehilangan sikap seorang pedang abadi. Sekarang tiba-tiba menjadi pemalu. Melihat reaksinya, Gu Changge tak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat dagunya dengan jarinya, mencondongkan tubuhnya sedikit dan bertanya. Pertama kali menikah, merasa gugup karena belum punya pengalaman itu hal yang wajar. Aku bukan suamimu, aku punya beberapa pasangan Tao di sisiku. Tentu saja kamu tidak gugup lagi. Dongfang Mingyue sedikit cemberut menanggapi godaannya, meskipun sekarang tidak terlalu cemas. Benar sekali, karena kamu kurang pengalaman, maka, selanjutnya, istri harus belajar dengan baik. Gu Changge tersenyum tipis, dan meskipun bahan dinding khusus menghalangi indera keilahiannya untuk menembus, dia tetap secara naluriah mengangkat tangannya untuk memasang arai isolasi. Apa yang akan kamu lakukan? Dongfang Mingyue melihatnya semakin mendekat, jantungnya berdebar kencang. Wah, istriku benar sekali. Saat Gu Changge berbicara, dia tidak menunggu kebingungannya mereda dan telah menyegel bibirnya.